Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz pada video kali ini akan menyampaikan kisi-kisi ujian semester 1 SMP Tasawuf IPA Biologi ya, kelas 8. Nah, ini yang pertama. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan ciri-ciri otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, jadi anak-anakku semua, jadi ini adalah salah satu bagan ya, yang memiliki yang menjelaskan tentang perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, coba lihat dicek di sini ya. Dari segi bentuk ya, otot lurik dia panjang bentuknya dan silindris. Nah, sedangkan otot polos dia ada bergelendong. Jadi dia di tengahnya itu agak gemuk ya. Kemudian ujungnya runcing ya. Sedangkan otot jantung panjang, silindris, dan bercabang. Nah, itu. Nah, ini harus tahu semuanya ya. Kemudian untuk jumlah inti sel. Nah, otot lurik jumlah selnya banyak ya, letaknya di tepi ya. Sedangkan otot polos dia hanya satu. Nah, letaknya di tengah. Nah, sedangkan otot jantung dia banyak juga ya, terletak di tengah bagian serabut. Nah, kemudian di bagian dari segi kerja ya. Dari kerjanya ya. Kalau otot lurik dia dipengaruhi kesadaran. Artinya otot lurik ini salah satu tempatnya itu melekat pada tulang ya. Ototnya itu melekat pada tulang. Jadi misalnya gerakan tangan kita begini, saya pengen mukul. Nah, berarti ini atas kesadaran kita kerjanya ya. Nah, gitu ya. Misalnya saya mau mukul, saya mau berlari. Nah, itu. Sedangkan otot polos, kalau otot polos ini ya dia gerakannya itu, cara kerjanya itu tidak dipengaruhi kesadaran atau tidak sadar ya. Contohnya saja kita ketahui letak otot polos ini salah satunya terletak di bagian dalam ya, organ tubuh kita, seperti di usus misalnya. Nah, kan kita tidak mungkin bisa tahu itu, oh di usus sekarang lagi menyerap makanan nih, oh di usus lagi di bagian lambung. Nah, sistem pencernaan. Nah, itu kan tidak mungkin kita tahu ya. Jadi gerakannya itu tidak diketahui oleh diri kita. Sedangkan otot jantung juga ya, kita tidak tahu detak jantung ini, kita tidak seingin-inginnya kita ya, tidak semau-maunya kita. Jadi gerakan jantung ini kan dub 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 dub. Nah, itu kita tanpa sadari sudah bergerak sendiri. Nah, itu maksudnya gerakannya tidak dipengaruhi oleh kesadaran ya. Kemudian untuk gerak dan ketahanan. Nah, kalau otot lurik ini cepat lelah dia. Ya, cepat lelah. Misalnya kita berlari, lari gitu. Ya, itu kan menggunakan otot lurik, pasti akan capek, ya kan? Nah, pasti akan capek. Nah, itu ya, dia cepat lelah otot lurik ini. Kalau otot polos, dia tidak cepat lelah, ya. Nah, lambat. Ya, seperti misalnya sistem pencernaan, ya kan? Prosesnya itu lambat. Ya. Masuk ke mulut, kemudian ke kerongkongan, baru ke lambung, nah diproses lagi masuk ke usus, nah lambat ininya, tapi tidak mudah lelah. Kalau otot jantung dia teratur gerakannya ya, dan tidak cepat lelah juga ya, dia berirama kan, deg 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 gitu ya. Nah, ya yang teratur ya. Nah, ini salah satu contoh soalnya, misalnya otot yang bisa dikendalikan secara sadar, di mana fungsinya berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh dan melekat pada rangka. Nah, ini siapa? Apa jawabannya nih? Nah, melekat pada rangka. Oh, ini otot lurik kan? Dikendalikan secara sadar. Nah, ini dipengaruhi kesadaran. Oh, berarti namanya otot lurik. Nah, gitu ya. Nah, itu salah satu contoh. Ya. Nah, kemudian kalian juga dituntut yang kedua ini menjelaskan dan menyebutkan macam-macam persendian ya, macam-macam sendi ya. Nah, macam-macam sendi. Nah, ini ya. Nah, ini ada sendi geser, ada sendi peluru, ada sendi gulung, ada sendi engsel, ada sendi putar, sendi pelana ya. Sendi engsel nih gerakannya ya. Sendi geser, nah, sendi peluru nih, arah ke segala arah ya. Nah, sendi putar atau gulung ya. Nah,
di leher kita ini. Sendi gulung ya. Nah, kemudian ada sendi putar nih di leher. Ada sendi pelana ini. Nah, jadi persendian pada gambar. Nah, ini contoh soalnya. Nanti ada jenis-jenis soalnya macam-macam. Dah yang mana ditanya ini nggak tahu. Yang penting kalian kuasai ya. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan fungsi dari rangka manusia. Nah, rangka manusia itu kan ada terbagi menjadi 3 bagian tuh. Bagian tengkorak, ada bagian anggota gerak, tangan dan kaki, dan ada anggota badan. Nah, ini ya kalian harus tahu ya bagian-bagiannya. Kemudian fungsi rangka untuk apa? Ini sudah dijelaskan semua di sini ya. Nah, tinggal kalian pause aja video ini. Nah, sambil belajar, kalian baca semuanya ya. Kemudian yang keempat, siswa dapat menyembuhkan bagian-bagian tulang pada manusia. Nah, bagian-bagian tulang nah, misalnya di kepala ini ada apa? Ada dahi, tulang dahi, ada rahang atas, rahang bawah, ya kan? Ada macam-macam ya. Ada kalau di badan ada tulang rusuk, ada tulang tajuk, ya kan? Ada apa namanya? Tulang dada ya. Ada ini di sini jelaskan ya. Nah, kemudian ada di betis nih ya, ada tulang betis, tulang kering, penggelangan kaki, kaki jari, paha dan sebagainya. Nah, ini kalian baca ya, baca. Kemudian kelima, siswa dapat membedakan antara tulang keras dan tulang rawan. Nah, ini sudah jelas ya perbedaannya. Ustadz sudah kasih tabel, tinggal kalian baca dan pahami ya. Nah, perbedaan tulang rawan dan tulang keras, kartilago dan osteon. Jenis selnya, kalau tulang rawan kondrosit, kalau tulang keras atau osteon osteosit. Nah, gitu ya. Bisa dibedakan ini. Nah, sifatnya lentur kalau tulang rawan. Pasti kan kayak telinga kita nih lentur ya. Kalau keras ya keras, tidak lentur. Nah, ini kayak tangan kita ini ya. Nah, itu mungkin bisa dipahami. Selanjutnya, yang keenam, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk tulang pada manusia. Nah, bentuk tulang tuh ya, ada tulang pipa. Nah, pipa bentuknya ya kayak pipa. Kalau tulang pipih dia seperti tulang rusuk kita tuh ya. Tulang pendek nih, pergelangan tangan kita tulang pendek. Tulang tidak beraturan. Nah, wajah kita ini, wajah kita. Nah, ini tulang tidak beraturan, tulang wajah ya. Nah, kemudian ini menjelaskan arti dari sendi. Nah, sendi itu adalah penghubung antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Jadi yang menghubungkan antara tulang satu dengan tulang yang lainnya itu sendi ya. Nah, ya sehingga dapat menyatu ya. Nah, kemudian ini juga dapat menjelaskan gangguan pada sistem gerak manusia. Ya, ini jenis-jenis gangguan pada manusia ya. Khususnya pada sistem gerak ya. Ada osteoporosis ya, kekurangan kalsium ya. Nah, jadi rapuh jadinya osteoporosis itu ya. Ada fraktura ya. Terretak atau patah. Kemudian ada rakitis ya. Tulang pada kaki tumbuh membengkok jadi O. Nah, ini kalian pahami ya semuanya nih ya. Nah, dibaca, dipahami ya. Kemudian yang kesembilan, siswa dapat menjelaskan serta memberikan contoh macam-macam gerak, tropi, nasti, dan taksis pada tumbuhan. Nah, ini kan kalian sudah pernah ya, sudah beberapa kali ikut ujian ya. Nah, semoga lah hafal ya, gerak pada tumbuhan ya. Esionom dan endonom. Esionom terbagi 3, ada tropisme, taksis, dan nasti. Nah, di bagian sininya nah, fototropisme itu bagaimana, geotropisme itu bagaimana ya. Kalau fototropisme kan dia itu dipengaruhi oleh cahaya. Kalau foto kan contohnya bunga itu tumbuh ya menuju ke sumber cahaya. Nah, gitu ya kalau tropisme. Geotropisme ya dipengaruhi oleh gravitasi ya kan. Tumbuhnya akar ke bawah itu geotropisme positif kan ya. Kita tahu gravitasi itu kan gerakannya ke bawah. Nah, jadi searah dengan gravitasi berarti positif. Kalau berlawanan namanya geotropisme negatif ya. Contohnya adalah batang yang tumbuh ke atas, ya kan? Batang tumbuhan yang tumbuh ke atas. Kemudian ada hidrotropisme. Nah, ini dipengaruhi oleh air ya. Dipengaruhi air ya. Jadi contohnya itu akar ya, akar menuju sumber air. Nah, itu ya. Karena
Kemudian tikmotropisme ya. Tikmotropisme ini diakibatkan oleh rangsangan sentuhan ya. Contohnya pada sulur yang tumbuh di kayu-kayu itu, nah yang sulur itu ya. Kalau ada pernah lihat tanaman timun, nah itu ada sulurnya itu yang melilit-lilit itu kan. Nah, kacang panjang, buncis, nah itu biasanya ada sulurnya. Nah, itu. Kemudian kemotropisme itu dipengaruhi oleh kimia. Contohnya apa? Pupuk ya kan? Ada pupuk. Kemudian yang taksis ya, ada fototaksis, kemotaksis ya. Kalau foto dipengaruhi oleh apa namanya? Cahaya. Kalau kemo dipengaruhi oleh zat kimia. Nasti. Nah, nasti banyak nih. Seismonasti ini sama dengan tikmonasti nama lainnya ya. Nah, ini contohnya putri malu yang disentuh ya kan. Niktinasti dipengaruhi oleh faktor malam, gelap ya. Contohnya daun petai Cina itu kalau mau maghrib pasti dia menutup itu daunnya ya. Nah, kemudian fotonasti ya, dipengaruhi oleh cahaya. Bunga pukul 4, pukul 9 itu mekar ya. Nah, itu dipengaruhi oleh cahaya. Kemudian termonasti. Ya, termonasti ini dipengaruhi oleh suhu, mekarnya bunga tulip. Nah, ya. Nah, ada haptonasti, ada nasti kompleks dan sebagainya. Nanti dipahami ya. Nah, kemudian selanjutnya yang 10. Nah, siswa dapat menjelaskan dan menunjukkan melalui media gambar tentang struktur dari daun, akar, batang, dan pada tumbuhan. Nah, semuanya ya. Nah, kalau ini pada daun ya. Nah, kalian harus tahu nih. Ini bagian epidermis atas sebagai pelindung ya. Ada jaringan tiang di bawah epidermis ya. Nah, ini tempat fotosintesis, kita tahu kan? Nah, kemudian ada jaringan bunga karang, sama sebagai fotosintesis juga tempat fotosintesis. Kemudian di sini ada yang bulat-bulat biasanya kalau di gambar itu. Nah, itu adalah pembuluh angkut atau jaringan pengangkut, terdiri dua, silem dan flum. Kalau silem dia mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Sedangkan flum ya, kalau sedangkan flum mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, itu ya. Nah, ini sama epidermis ini stomata ya, tempat keluarnya masuknya gas atau zat ya. Nah, di bawah daun. Nah, ini adalah penampang dari daun ya. Nah, ini batang ya. Akar ini akar. Ada akar monokotil, ada dikotil. Kalau monokotil, nah ini kalau dikotil dia lebih teratur ya. Ya, intinya silem dan flumnya jelas. Kalau silem itu letaknya di bagian dalam, kalau flum bagian luar. Nah, kemudian ada kambiumnya ya. Kalau monokotil dia tidak teratur. Oke, selanjutnya membedakan tumbuhan dikotil dan monokotil. Di sini sudah jelas ya. Nah, ini kalian baca, pahami ya. Nah, kalau monokotil jelas satu aja. Nah, bijinya berkeping satu. Kalau dikotil berkeping dua. Tulang daunnya. Kalau tulang daun pada monokotil dia sejajar atau melengkung. Jadi tulang daunnya itu lurus ya, kayak tebu itu nah. Nah, kayak padi, ilalang itu tulang daunnya itu sejajar ya. Sedangkan kalau dikotil dia menyirip. Nah, seperti daun singkong itu menyirip dia. Daun singkong. Kalau daun singkong itu menjari ya, menjari. Kalau menyirip tuh kayak daun rambutan gitu kan, kayak ikan gitu dia. Nah, kemudian kalau batang. Nah, kalau berkas pengangkut ini maksudnya silem dan flum ya. Nah, kalau kalian belum paham istilahnya, berkas pengangkut ini maksudnya silem dan flum atau jaringan pengangkutnya tersebar kalau monokotil. Jadi udah beraturan. Tapi kalau dikotil dia teratur ya, tersusun rapi ini bentuknya. Nah, rapi kan? Nah, dia dibatasi oleh kambium antara silem dan flum itu. Yang di bagian dalamnya namanya silem, bagian luarnya flum ya, jangan terbalik. Bunga. Nah, dari segi bunga kalau Kalau monokotil dia perhiasan bunganya atau mahkota bunganya itu terdiri dari 3 atau kelipatannya. Nah, kalau dikotil dia terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya seperti itu ya. Nah, akarnya kalau monokotil dia akarnya serabut. Nah, serabut mencar dia. Nah, kalau akar tunggang itu dikotil ya, seperti mangga dikotil tuh. Jadi dia ada akar yang masuk ke dalam tanah itu. Makanya akar dikotil itu lebih kuat dibandingkan akar serabut ya. Kenapa? Karena kalau akar serabut kan dia menyebar
Nah, tapi kalau akar tunggang itu dia masuk ke bumi ya, masuk ke dalam, jadi lebih kuat makanya. Oke, cukup kalian nanti sambil dibaca-baca ulang atau di pause videonya sambil dibaca. Nah, ini semoga sukses ya. Menjadah wajadah Allahu Akbar. Semoga sukses untuk besok ujiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.